Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman perkebunan dan hortikultura. Yang saya ambil di sini adalah pohon karet dan manggis. Dan saya juga akan menjelaskan tentang hama yang menyerang tanaman perkebunan dan hortikultura serta pengendalian hama. Yang pertama, tanaman karet. Pertama-tama kita melihat klasifikasi pohon karet. Nama ilmiah Hevea brasiliensis. Klasifikasi lebih tinggi Hevea. Tingkat taksonnya spesies. Pohon karet pada pertama hanya tumbuh di Amerika Selatan. Setelah percobaan berkali-kali yang dilakukan oleh Henry Wickham, pohon ini berhasil dikembangkan di Asia Tenggara, di mana sekarang ini tanaman ini banyak dikembangkan. Sekarang Asia merupakan sumber karet alami. Selanjutnya kita akan melihat hama yang menyerang pohon karet. Beberapa jenis hama menjadi hama tanaman karet dari fase pembibitan, penanaman, hingga fase produksi. Di sini yang pertama ada hama tikus dengan nama latin Rattus sp. Menjadi hama tanaman karet pada fase perkecambah dan persamaian. Pada waktu perkecambah, tikus memakan biji-biji yang sedang dikecambahkan, dan saat penyemaian memakan daun-daun bibit yang masih muda. Langkah pencegahan bisa dilakukan dengan melindungi tempat perkecambah agar tikus tidak dapat masuk ke dalamnya. Dalam hal ini, tempat perkecambah yang berupa kotak bisa ditutupi dengan kawat kasa, dan tempat perkecambah bahan di atas tanah dipagar atau dipasang pagar plastik. Selanjutnya, belalang. Belalang menjadi hama bagi tanaman karet pada fase penyemaian dengan cara memakan daun-daun yang masih muda. Serangga ini tergolong sangat rakus. Jika daun muda habis, mereka tak segan-segan memakan daun tua, bahkan tangkainya. Sehingga belalang ini sangat berbahaya bagi tanaman karet, dan dia bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada petani, karena jika pada daunnya dimakan, berarti tanaman karet tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik, sehingga kita harus mengendalikan serangga belalang bisa secara kimiawi dengan menyemprot insektisida tiodan dengan dosis 1,5 ml per liter air. Penyemprotan dilakukan 1-2 minggu sekali tergantung pada intensitas serangannya. Jadi kita melihat bahwa serangan hama belalang itu bagaimana, baru kita akan menyemprotnya sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh pabrik. Selanjutnya, siput. Siput dengan nama latin Athina fluicet menjadi hama karena memakan daun-daun karet di areal pembibitan dengan gejala daun patah-patah. Di daun yang patah ini terdapat alur jalan warna keperakan mengkilap yang merupakan jejak siput. Dengan itu, pengendalian secara mekanis bisa melakukan dengan cara mengumpulkan siput-siput yang tersembunyi di tempat teduh
dan membakar atau menguburnya. Sementara itu, secara kimiawi, dengan membuat umpan dari campuran dedak, kapur, semen, dan meredeks dengan perbandingan 16:5:3:2. Campuran ini dilembabkan dulu dengan cara diberi air sedikit, kemudian diletakkan di areal pembibitan siput yang memakan umpan dan siput ini akan mati. Selanjutnya, uretana. Uretana merupakan fase larva dari beberapa jenis kumbang seperti Heliotrychia serrata, Heliotrychia rufalava, Heliotrychia vesa, Anemola variaces, Lactopholis sp, Exopolis sp, dan Lepidoptera sp. Bentuk uretana ini seperti huruf C. Jadi ulat tanah ini bentuknya seperti huruf C dengan warna putih hingga kekuningan pucat. Ulat tanah menjadi hama yang sangat merugikan karena memakan bagian tanaman karet yang berada di dalam tanah, terutama tanaman karet yang masih berada di pembibitan, sehingga dapat mengakibatkan petani mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga harus dikendalikan. Pencegahan serangan hama ini bisa dilakukan dengan menaburkan Frudan 3G sesuai dengan dosis yang dianjurkan pada saat menyiapkan areal pembibitan. Sementara itu, pengendaliannya bisa secara mekanis atau kimiawi. Secara mekanis dengan mengumpulkan uret-uret tersebut dan membakarnya. Secara kimiawi dengan menaburkan Frudan 3G, Deacinon 10G, atau Busoni 10G di sekitar pohon karet. Dosis yang dipakai sekitar 10 gram per pohon. Selanjutnya ada hama rayap. Rayap yang menjadi hama bagi tanaman karet, terutama spesies Microtemes imperatus dan Captormes curviganus. Rayap-rayap tersebut menggerogoti bibit yang baru saja ditanam di lahan dari ujung stum sampai perakaran, sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Sehingga kita harus melakukan pengendaliannya bisa dengan kultur teknis, mekanis, dan kimiawi. Secara kultur teknis, ujung stum sampai sedikit di atas mata dibungkus plastik agar rayap tidak memakannya. Secara mekanis dilakukan dengan mencangkap umpan berupa 2-3 batang singkong dengan jarak 20-30 cm dari bibit, sehingga rayap lebih suka memakan umpan tersebut daripada bibit karet yang lebih keras. Jadi pengendaliannya juga bisa dilakukan dengan menanamkan 2 atau 3 batang singkong, sehingga rayap itu tidak memakan batang dari tanaman karet, tetapi memakan batang dari singkong tersebut. Pengendalian secara kimiawi bisa dilakukan dengan menyemprotkan insektisida pembasmi rayap seperti Frudan 3G dengan dosis 10 gram ditaburkan di sekitar batang karet. Bisa juga menggunakan Aclorena 26W atau Lidamol 250X dengan dosis dan frekuensi pemakaian bisa dibaca di kemasan atau sudah ditentukan oleh pabrik. Selanjutnya, kutu. Kutu tanamannya menjadi hama bagi tanaman karet adalah Synstextia nigra, Laxifer greni, Laxifer lacha, Variansana virgate, dan Planococcus
cedera yang masing-masing memiliki ciri berbeda. Seintiase berbentuk perisai dengan warna coklat muda sampai kehitaman. Lesifer berwarna putih lilin dengan kulit keras dan hidup berkelompok. Variasana berwarna kuning muda sampai kuning tua dengan badan tertutup lilin tebal. Sementara itu, Plagnococcus berwarna coklat gelap dan badannya tertutup semacam lilin halus mengkilat. Kutu tersebut menjadi hama bagi tanaman karet dengan cara menusuk pucuk batang dan daun muda untuk menghisap cairan yang ada di dalamnya. Bagian tanaman yang diserang berwarna kuning dan akhirnya mengering, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat karena hama ini sudah mengisap cairan yang berada dalam tanaman tersebut, sehingga pertumbuhannya akan melambat dan proses fotosintesis pun tidak berjalan dengan baik, sehingga cara pengendaliannya kita juga bisa memakai pestisida untuk menyemprotnya sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Hama lain sering merusak tanaman karet khusus yang berada di pinggir hutan, antara lain babi hutan, rusa, kijang, tapir, monyet, dan tupai, dan gajah. Selanjutnya, kita akan masuk dalam tanaman hortikultura. Yang di sini saya ambil adalah tanaman manggis. Pertama-tama, kita akan melihat klasifikasi dari tanaman manggis. Nama ilmiah tanaman manggis adalah Garcinia macrostona. Klasifikasi lebih tinggi adalah Garcinia. Dia berasal dari famili Crucinaceae, kerajaan Plantae, ordo Malpighiales, kelas Magnoliopsida. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari semenanjung Malaya dan menyebar ke Kepulauan Nusantara. Tumbuh hingga mencapai 7-25 meter. Buahnya juga disebut manggis berwarna merah keunguan ketika matang, meskipun ada pula variasi yang kulitnya berwarna merah. Selanjutnya kita akan melihat hama yang menyerang tanaman manggis. Yang pertama, penggorok daun. Hama ini menyerang daun muda yang helainya baru membuka. Serangan berat dapat menyebabkan tanaman tumbuh merana dikarenakan daun tidak bisa melakukan fotosintesa atau tidak dapat melakukan fotosintesis karena helainya baru membuka. Karena hama ini menyerang ketika daun dari tanaman manggis ini membuka, sehingga tanaman manggis tidak bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Pengendaliannya itu bisa dilakukan dengan musuh alami, yaitu parasitoid Aganese sp. Pengendalian juga dapat dilakukan dengan cara kimiawi, yaitu dengan menyemprotkan insektisida berbahan aktif betasifruin, imidacloprid, diazinon, metidatus verticura dengan konsentrasi 2 ml per air dan volume semprot 7-10 liter per tanaman sesuai dengan keadaan tanjuk tanaman. Jadi kita sebelum menyemprotnya, kita melihat keadaan tanamannya seperti apa, baru bisa menyemprotnya. Selanjutnya, penghisap daun dan buah muda. Hama ini menyerang daun, tunas muda,
bunga dan petil dengan cara menghisap cairan sehingga pertumbuhan daun, tunas muda, bunga, dan petil buah terhambat akibat dapat menurunnya produksi buah. Bagian tanaman yang terserang tampak bekas tusukan berupa noda kering berwarna coklat kemerahan hingga hitam, dan bagian tersebut sangat rapuh, sehingga kita dapat pengendalian secara teknis dilakukan dengan membuat persamaian di tempat yang tidak terlindung atau mengurangi naungan jika ada nimfa atau imago hama yang segera musnahkan. Pengendalian secara biologi dilakukan dengan memanfaatkan agen hayati seperti Beaveria bassiana, musuh alami Helopeltis, diantaranya belalang sembah atau dengan nama latin Matis sw, laba-laba, kepik, dan dari famili Reduvidae, dan semut hitam dengan nama latin Dolichopterus trochicus. Semut hitam ini aktif bergerak sehingga pengganggu proses peletakan telur Helopeltis. Ada juga bisa dilakukan dengan pengendalian secara kimiawi dengan menggunakan pestisida botani atau pestisida sintetik. Selanjutnya ada hama kutu putih. Kutu putih merusak penampilan buah manggis. Kutu putih yang masih muda hidup dan menghisap cairan kelopak bunga, tunas atau buah muda. Sementara kutu dewasa mengeluarkan semacam tepung putih yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pengendalian secara teknis dengan cara mengurangi kepadatan tajuk, sementara pengendalian secara kimiawi dapat menggunakan insektisida Dusban 0,2% yang dilakukan dengan cara penyemprotan pada tanaman. Jadi kutu putih ini dia akan mengepuni buah manggis, dan dia juga akan mengambil cairan dari kelopak bunga. Selanjutnya ada hama thrips. Serangan thrips dapat menurunkan kualitas buah manggis karena adanya spot-spot putih yang tersebar pada buah manggis. Gejala serangan hama thrips dimulai pada fase kuncup bunga, mekar, hingga fase perkecambah buah. Populasi hama ini meningkat pesat bila fase-fase tersebut disertai dengan kondisi lingkungan yang lembab dan suhu tinggi. Pengendalian thrips dapat dilakukan dengan cara mengurangi kerapatan tajuk tanaman dan membersihkan daun-daun yang gugur di bawah pohon. Jadi kita bisa melakukan pengendaliannya dengan cara mengurangi kerapatan tajuk tanaman dengan membersihkan daun-daun yang gugur di bawah pohon. Selanjutnya tungau. Gejala serangan berupa perubahan warna di tangkai daun, bunga, dan buah menjadi perunggu serta bercak berwarna kekuningan di permukaan daun. Serangan di bagian bawah daun menyebabkan kerusakan jaringan mesofil daun sehingga transpirasi tanaman meningkat. Pengendalian dari hama tungau ini dapat dilakukan dengan cara mekanis melalui pembungkusan buah dan secara biologis menggunakan musuh alami berupa predator dari famili Cocolinidae dan Chrysophidae. Jika serangan tergolong besar, dapat disemprot dengan akarisida antimid 570 cc dengan bahan aktif progresif 570 gram per liter.
Selanjutnya ada tupai. Tupai sering memakan buah manggis yang hampir masak. Setiap ekor tupai mampu menghabiskan 2-3 buah manggis per hari. Sehingga tupai ini bisa membuat penurunan ekonomi. Petani akan mengalami kerugian. Pengendalian secara teknis dilakukan dengan membersihkan pertanaman manggis dari serangan dan tempat persembunyian tupai, menangkap dan menggunakan peralatan maupun menembak dengan senapan angin. Dapat juga menggunakan bahan kimia dengan cara memasang umpan berupa buah-buahan yang diberi racun. Secara umum, cara pengendalian hama dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara teknis atau mekanis, biologi, dan kimia. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Sekian dan terima kasih.